Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah padaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh
di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya-lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, di hari ini ke-24 Ramadan ini kita kembali di HSS TV di acara Gema Ramadan, menggali hikmah, menebar berkah, menebar hikmah di bulan suci. Dan juga kita kedatangan Tuan Guru Haji Muhyar Dahri yang akan bertausiah di HSS TV yang kita cintai ini. Assalamualaikum Guru Muhyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita dengarkan tausiah dari Tuan Guru Haji Muhyar Dahri BA. Persilahkan Guru. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya bahwa kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat, insya Allah bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan kita yang hari ini sudah yang ke-24, barangkali kurang lebih demikian. Dan tentu ini sudah di penghujung dari bulan Ramadan, di mana ada kaitannya nanti dengan ibadah lain, dengan keparduan lain, yaitu zakat. Zakat yang merupakan rukun Islam. Kalau dalam hadis disebutkan rukun yang ketiga. Jadi sesudah syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, baru puasa dan haji. Tapi dalam pelaksanaannya memang khususnya zakat fitrah itu dilaksanakan sesudah puasa.
Jadi kayaknya terdahulu puasa. Nah, tetapi zakat mal itu kada pasti. Nah, yang penting apabila kapan sampai nisabnya, kapan sampai haulnya, kalau dia memang harus pakai haul, maka itulah waktunya berzakat. Boleh jadi di bulan Ramadan, boleh jadi di bulan lain. Tetapi karena orang biasanya mengambil berkah Ramadannya dan supaya nyaman mengingatakannya, maka biasanya dijadikanlah haulnya itu, haulnya itu di bulan Ramadan. Itu biasanya demikian. Maka sudah menjadi suatu kelaziman banyak orang berzakat di bulan Ramadan. Nah sekarang terima kasih kepada Hulu Sungai Selatan TV yang untuk kedua kalinya memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan segala hal-hal yang berkenaan dengan zakat. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa di dalam kita mengeluarkan harta di jalan Allah, itu ada 3 istilah biasanya yang dipakai. Pertama zakat. Zakat itu hukumnya wajib bagi harta seseorang atau usaha seseorang yang menimbulkan hasil, ya, apabila memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya ada yang syaratnya itu nisab, ada yang syaratnya itu haul, ya. Nah, benda-benda yang wajib zakat itu ataupun usaha-usaha yang wajib zakat itu, ya, diantaranya adalah misalnya pertanian, perkebunan, tambang, perdagangan, harta simpanan, dan sekarang ini ada tambahannya itu adalah zakat profesi, yaitu usaha dari profesi, dari keahlian seseorang yang menimbulkan menghasilkan sesuatu hasil. Nah, itu biasanya disebut dengan zakat usaha atau zakat profesi tadi. Nah, itu hukumnya adalah wajib. Yang kedua itu disebut sedekah. Sedekah itu ada sebenarnya sedekah wajib itu ya zakat tadi. Nah, sedekah sunnah itu apa saja yang kita berikan itu lebih kepada yang bersifat manusia. Jadi kalau sedekah itu biasanya kepada orang miskin, atau kepada yang seumpamanya fakir dan sebagainya. Tapi ada yang disebut infak. Nah, infak ini lebih luas. Dia bisa kepada bangunan, infak juga seperti kita berinfak untuk masjid, untuk sekolah, untuk pesantren. Nah, itu biasanya disebut infak. Bukan sedekah, itu infak. Tetapi kalau kepada orangnya biasanya itu disebut sedekah. Nah, itulah bedanya. Itulah secara umum apa yang kita keluarkan untuk di jalan Allah. Sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan tentang hikmah. Jadi penting kita ini kan tadi menggali berkah, menebar hikmah di bulan suci. Nah, diantaranya apa berkah dan apa hikmah daripada zakat ini tadi. Nah, zakat itu secara makna bahasa itu mengandung 2 makna yang sekaligus itu menjadi hikmah daripada zakat tadi. Pertama, makna zakat itu adalah tazkiyah. Artinya mensucikan. Jadi zakat itu berfungsi mensucikan. Mensucikan apa? Pertama, mensucikan harta kita. Jadi harta kita itu kan yang kita dapat itu tidak sepenuhnya suci, masih bercampur dengan hal-hal yang mungkin subhat, mungkin ada yang sifatnya makruh dan sebagainya, bahkan ada mungkin bersifat haram. Maka yang demikian itu harus dibersihkan, yaitu dengan dikeluarkan zakatnya. Nah, maka setelah zakat itu kita keluarkan, maka harta kita itu menjadi bersih. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya
berarti masih kotor. Setiap yang kotor itu dikonsumsi itu akan berdampak buruk, ya. Akan berdampak buruk. Setiap yang kotor itu apabila kita konsumsi atau kita pakai itu berdampak buruk dan secara agama disebut tidak berberkah. Nah, ini tadi. Jadi untuk supaya harta itu tadi berberkah, nah, syarat pertama adalah dia setelah dia diambil, dicari dengan cara yang halal, kemudian setelah dapat dia dibersihkan dengan zakat tadi, atau dengan sedekah, atau dengan infak. Apabila belum memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka cukup dengan infak atau dengan sedekah. Nah, kalau infak dan sedekah itu tidak terbatas, tidak terikat. Misalnya kalau zakat kan ada yang 2,5%, tapi kalau infak tuh boleh aja 1% boleh, sedekah juga sedikit boleh, banyak apalagi. Nah itu kan, jadi tidak ada batas. Dan kepada siapa tadi itu pun lebih luas lah. Nah kemudian makna yang kedua, tadi tazkiyah, membersihkan, mensucikan. Setelah mensucikan harta, juga dia mensucikan batin. Mensucikan batin dari apa? Dari sifat hubud dunia. Jadi orang yang lebih banyak hubud dunianya, cinta dunianya itu, dia malas berzakat. Karena disangkanya bahwasanya zakat itu mengurangi harta. Atau sedekah itu mengurangi harta. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, mana kasat sadaqatun min mal, tidak mengurangi sedekah itu terhadap harta. Jadi harta itu tidak akan berkurang dengan sebab dia dikeluarkan untuk zakat atau untuk sedekah atau infak tadi, bahkan dia lebih bertambah. Nah, jadi itulah nanti yang disebut dengan tanmi atau tanmiyah. Jadi makna yang kedua adalah tanmiyah. Jadi orang yang berzakat tadi hatinya dibersihkan daripada hubud dunia, di mana disebutkan bahwasanya hubud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah asal dari segala dosa, dari segala kesalahan. Jadi segala kesalahan itu pada umumnya timbul karena orang itu lebih mencintai dunia dari akhirat. Bahkan ada orang yang mungkin tidak percaya akhirat. Wah itu sudah di luar daripada koridor itu kalau sudah tidak percaya dengan akhirat. Ragu-ragu saja dengan akhirat itu tidak boleh. Kita harus yakin bahwasanya apa yang kita lakukan ini akan dapat balasan nanti di akhirat. Nah, zakat tadi atau infak atau sedekah tadi akan kita dapatkan nanti di akhirat. Nah, jadi itu hati yang demikian itu adalah hati yang bersih dari kecintaan dunia. Orang yang mencintai dunia otomatis tidak mencintai akhirat. Ya kan? Karena cinta ada mungkin dua ya. Ma ja'alallahu fi jauf ma ja'alallahu qalbaini fi jaufin. Allah kadang menjadikan ada dua hati di dalam satu rongga itu ya. Jadi tadi maknanya tazkiyah. Kemudian makna yang kedua adalah tanmiyah, mengembangkan, menumbuhkan, mengembangkan. Jadi tadi dengan zakat harta akan berkembang. Tadi bukan berkurang tapi bertambah. Nah, orang yang menunaikan zakat itu nanti hartanya, usahanya akan lebih lancar. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan jiwa. Menumbuhkan jiwa. Apa? Jiwa yang sehat, jiwa yang bersih, jiwa yang tumbuh tadi akan menjadi kuat. Hati yang orangnya tadi berzakat, dia menjadi kuat keimanannya. Karena dia berkembang. Nah, orang sesuatu yang berkembang itu kan jadi kuat.
Seperti pohon kayu kecil berkembang bertambah besar, maka dia akan lebih kuat. Begitu juga dengan hati. Hati yang berkembang, hati yang tumbuh itu akan jadi kuat dan menguatkan keyakinan dan keimanan kita. Itulah antara lain hikmah zakat tadi. Nah, kemudian apa saja macam-macam zakat itu perlu juga kita ketahui. Pertama, zakat badan atau zakat fitrah, zakat nafsi. Jadi setiap orang muslim wajib dia mengeluarkan zakat untuk dirinya atau untuk orang yang di bawah tanggungannya. Jadi seperti suami di bawah tanggungannya adalah istri. Jadi istrinya tidak usah berzakat, cukup suaminya. Begitu juga anak ya yang masih belum bisa berusaha, masih menjadi tanggungan orang tuanya, ya orang tuanya yang wajib menzakati, anaknya tidak wajib. Nah, kecuali kalau anaknya sudah bisa berusaha sendiri, bisa berzakat sendiri, ya silakan. Anak yang sudah balik itu boleh dia menzakati dirinya sendiri. Nanti kalau sudah terpisah sama sekali dengan orang tuanya, ya wajib dia berzakat sendiri ya. Nah, itu zakat nafs, zakat fitrah. Itulah yang waktunya kapan? Waktunya boleh dari awal Ramadan. Boleh. Mungkin ada keperluan apa gitu, atau ada orang dekat yang memang sangat memerlukan, ya diberikan aja lah zakat fitrahnya kepada orang itu, boleh itu. Tapi wajibnya kapan? Wajibnya itu begitu tenggelam matahari di awal Syawal. Jadi begitu awal Syawal masuk matahari tenggelam, itu sudah masuk bulan Syawal, ketika itulah diwajibkan zakat fitrah padanya. Sampai kapan? Sampai imam naik ke khatib naik ke mimbar. Jadi kalau sudah orang khutbah sudah itu habis waktu zakatnya. Jadi sangat pendek sebetulnya untuk wajibnya, tapi untuk bolehnya tadi sejak awal Ramadan sudah boleh. Nah, itu. Siapa yang wajib tadi? Itu tadi orang yang memang dia orang muslim tadi, yang dia hidup sejak dia hidup 1 juzu daripada bulan Ramadan. Jadi mungkin anak lahir tanggal 30 Ramadan lahirnya. Kemudian sampai bulan Syawal, walaupun sebentar dari bulan Syawal tadi, dia masih hidup dan kemudian meninggal. Nah, meninggalnya tadi adalah misalnya beberapa jam atau beberapa menit sesudah matahari tenggelam, maka itu wajib. Ya, jadi ada 1 juzu lahirnya di bulan Ramadan, meninggalnya di bulan Syawal, maka wajib zakat. Tapi kalau dia lahirnya di bulan Ramadan, meninggal di bulan Ramadan, maka tidak wajib zakat. Ya, atau dia lahirnya di bulan Syawal, belum wajib zakat, nanti tahun depan baru wajib kalau dia ada umur ya. Nah, itu. Jadi ada 1 juzuk di bulan Ramadan dia hidup, ada 1 juzuk di bulan Syawal. Itulah yang mewajibkan zakat tadi, zakat fitrah tadi. Berapa banyaknya? Ya bermacam-macam, itu pandangan ulama, karena dulu itu adalah 1 gantang fitrah itu 4 mud. Jadi 1 sa' itu 4 mud. Nah, namun para ulama berbeda pendapat, yang namanya 1 sa' tadi bagaimana, 1 mud itu bagaimana. Tapi di daerah kita ini pada umumnya diambil kesimpulan itu adalah 3/3 liter, atau digenapkan menjadi 3,5 liter. Nah, bagaimana kalau 4 liter? Ya lebih bagus lagi. 5 liter ya lebih bagus lagi. Nah, kemudian apa? Kemudian kalau pakai kilo, ya pakai kilo itu ada yang menyebutkan itu 2,5 kilo. Ya untuk supaya lebih aman 3 kilo lah. Nah, sekarang yang kita keluarkan itu bagaimana? Nah, kata ulama itu yang kita makan sehari-hari. Yang pada umumnya kita makan sehari-hari. Walaupun mungkin kita makan itu ya kadang-kadang berbeda-beda kan. Yeah. Nah, jadi kita ambillah yang rata-rata, misalnya
yang bagaimana, kan ada tingkatannya itu nanti mungkin oleh Kementerian Agama biasanya ada disebarkan itu tentang daftar daripada baik harga maupun liter macamnya tadi, macamnya. Ada yang paling murah mungkinlah. Kemudian ada juga yang membolehkan zakat fitrah tadi dengan nilai, itu dengan uang. Itu adalah menurut pendapat Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu membolehkan dengan nilai. Jadi mungkin ketika orang umpamanya kesulitan dia mendapatkan beras, maka dia dibolehkan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang membolehkan mengeluarkan zakat atau yang sejenisnya, apakah zakat, apakah fidyah, ya, dan semacamnya itu adalah dengan nilai yang tadi. Nah, itu. Jadi yang berkaitan nanti dengan zakat tadi adalah hukum-hukum. Banyak itu baru hukum zakat fitrah. Jadi memang sangat luas lah pembahasan zakat ini. Jadi zakat fitrah itu ada memang yang disebut dengan fidyah. Jadi ketika orang itu tidak bisa menunaikan puasa, maka dia boleh diganti dengan fidyah. Nah, fidyah itu juga ukurannya dengan mud, tapi mungkin lebih mudah itu 1 liter. Nah, itu hubungannya dengan zakat itu fidyah. Kemudian itu tadi namanya zakat fitrah, artinya zakat badan, zakat tentang perorangan. Kemudian ada yang disebut dengan zakat mal, zakat harta. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, ada dari pertanian. Nah, walaupun dalam hadis itu tidak ada disebutkan tentang padi, tapi oleh para ulama itu dikiaskan padi itu kepada gandum. Jadi di Saudi ya, itu kan gandum yang menjadi makanan pokok orang, itu kan gandum atau kurma atau anggur. Nah, itu semua adalah yang wajib zakat. Ya, jadi kalau kita bercocok tanam, ya, itu karena dikiaskan dengan gandum tadi, ketika hasilnya sekali panen itu mencapai 100 belek, itu biasanya begitu di masyarakat itu 100 belek atau berarti 2000 liter, maka itu berarti sampai nisabnya padi, ya, padi. Nah, walaupun sekarang ada juga orang yang memakai timbangan. Jadi kalau timbangan itu katanya 1 ton. Jadi kalau 1 ton padi yang tentunya sudah kering itu, ya, itu wajib zakat. Itu yang disebut dengan nisab. Jadi nisab itu adalah ukuran sampainya kewajiban berzakat. Itu tidak pakai haul. Jadi kalau kita 1 musim entah berapa kali bertanam, itu dijumlahkan saja. Misalnya ada beberapa tempat yang beda-beda waktunya, yang di sini misalnya 50 blek, yang di sana 50 blek atau 60 blek, jadi 110 blek, berarti kan sampai nisabnya. Berarti 110 blek itu sampai nisabnya. Nah, itu digabung saja di zakat, dikeluarkanlah zakatnya. Nah, itu zakat pertanian. Nah, jadi dikeluarkan ketika selesai panen. Kemudian ada lagi zakat kebun. Nah, ini di tempat kita mungkin tidak ada kebun, ya, yang dikeluarkan zakatnya, ya. Mungkin infaknya saja. Kalau kebun sawit itu apa? Ya, itu infak aja. Karena kadang-kadang kan takarannya berapa? Itu uangnya aja. Jadi kalau uang zakat padi itu berapa? Nah, katakanlah 100 belek tadi 6 juta. Nah, jadi nanti kalau dapat hasil panen sawit itu 6 juta, ya anggaplah itu artinya silakan dizakati atau diinfakkan. Ya, kada usah zakat, infak aja. Nah, kan gitu, atau sedekah. Itu kan lumayan itu. Itu juga dengan kebun-kebun palawija. Palawija tidak diwajibkan zakat, tidak ada. Jadi dalam hadis tidak dikenakan zakat.
palawija ya. Seperti misalnya Lombok, terong itu kada wajib zakat. Tapi kan kadang-kadang hasilnya itu lebih besar dari padi. Nah, oleh karena itu sebagai kesyukuran kita dan untuk membersihkan tadi kan karena tazkiyah tadi dan tanmiyah tadi, maka alangkah bagusnya itu dikeluarkan zakat. Bukan ya, kalau tidak zakat ya infaklah deh supaya bersih. Nah, itulah. Kemudian itu tadilah dari dari tanaman tadi memang tidak ada yang dizakati. Kalau itu tadi infak saja. Nah, kemudian tambang. Nah, ini kalau tambang emas itu sudah jelas. Apabila orang menambang sampai nisabnya tadi 85 gram. 85 gram wajib zakatnya. Berapa? 2,5%. Itu tidak ada haul. Pokoknya kalau sudah sampai 85 gram itu wajib. Nanti besok-besok dapat lagi, wajib lagi. Keluarkan terus itu. Nah, itu kalau sudah sampai. Kemudian, nah sekarang ini batu bara ini gimana ini? Tambang. Memang di zaman Nabi kada ada tambang batu bara kada ada. Otomatis kada ada hadisnya. Tapi kan kalau kita lihat hasilnya itu ya segera pada tambang emas itu. Ya, itu kita anjurkan, kita himbau para penambang itu untuk mengeluarkan zakatnya atau paling tidak infaknya. Memang ada sih katanya CSR ya kalah. Yeah. Tapi CSR itu apakah sesuai dengan kriteria untuk orang yang menerima zakat itu mustahik itu ya. Jadi usahakan ya CSR, silakanlah CSR, tapi juga yang lain juga harus diberikan juga lah. Nah, karena banyak sekali itu hasilnya itu. Nah, jadi kemudian yang lain-lain itu juga bisa dikiaskan tadi dengan tambang tadi. Kemudian ada ternak. Nah, kalau ternak ini kita jarang lah nang sampai nisab itu jarang. Karena kalau kambing itu harus 40 ekor. Ya. Kalau sapi itu 30 ekor kan kayak itu. Nah, mana ada kita punya ternak, bukan mang berjual beli. Kalau berjual beli sapi mengelamakakan itu namanya perdagangan. Nah, maka itu hukumnya zakat perdagangan. Bilanya nilainya itu sampai 85 gram emas kurang lebih 100 juta, maka itu kena zakat. Nah, jadi orang jual beli kan itu jual beli bukan ternak. Itu bila kira-kira saikong harganya 15 juta, berarti kalau 10 hikong bisian adalah perputarannya sebentahun itu 10 hikong, maka itu bisa sampai zakatnya lah. Nah, itu ternak. Itu ternak dan perdagangan tadilah. Nah, kemudian yang sekarang yang agak agak ramai dibicarakan sekarang, zakat profesi. Profesi itu adalah suatu keahlian. Profesi itu adalah bisa dokter, bisa apa saja itu, termasuk guru juga profesi, atau paling tidak disebut dengan jasa. Jadi kita jual jasa apa saja, termasuk kami ini sebenarnya para pendakwah ini kan ada punya masukan, ya kan? Ya. Cuma kada jelas masukannya. Ya dikira-kira aja lah berapa setahunnya itu ya, kalau atau sebulannya berapa itu bisa dikeluarkan zakatnya. Jadi apa? Tadi 85 gram. Jadi kalau misalnya setahunnya penghasilan orang itu 85 gram emas ya, maka itu silahkan dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau misalnya berapa tadi? 100 juta. Berarti bagi 12 berapa? Kurang lebih 8 lah. 8. Nah, jadi kalau penghasilan itu setahunnya sebulannya 8 juta, itu silahkan dikeluarkan zakat profesinya. Zakat hasil usahanya tadi, jasa tadi lah. Nah, jadi tapi sekarang ya mungkin belum banyak yang sampai 8 juta itulah penghasilannya lah. Nah, ya jadi kalau memang sampai silahkan, itu termasuk sesuatu yang merupakan kesyukuran kita dan sekaligus membersihkan hasil usaha kita tadi. Nah, jadi itu. Kemudian ada yang berhak tadi siapa? Nah, itu pertama fakir, miskin, ya kan? Amil itu berhak juga. Nah, kami ini kebetulan saya itu termasuk Amil, ya, Basnas kan, Badan Amil Zakat Nasional.
Jadi kita berhak untuk menerima sebagian daripada harta zakat tadi karena kita yang mengelolanya, kita yang mengumpulkannya, kita yang membagikannya. Nah, oleh karena itu diberikan hak oleh Allah, oleh Rasul sebagiannya. Saya sekedar keperluan kita ya kan, nah, keperluan kita. Maka itu disebut amil. Kemudian ada mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Nah, ini sangat penting karena itu mereka masih banyak kendala ya. Orang masuk Islam itu berat, banyak kendalanya. Jangankan orang masuk Islam, orang taubat aja berat kendalanya, ya kan? Apalagi ini orang masuk Islam, wah banyak sekali kendalanya. Nah, oleh karena itu perlu disokong, bukan hanya sokong moral, tapi juga dengan finansial. Nah, inilah kami bergerak di Basnas ini, termasuk kita memperhatikan sekali para mu'allaf itu. Alhamdulillah sekarang ini banyak orang masuk Islam, banyak dari gunung banyak orang masuk Islam itu. Sekarang alhamdulillah sangat terbuka itu tentang Islam ini. Kemudian orang yang sekarang tidak ada lagi hamba sahaya ada lagi kan sekarang itu sudah. Nah, kemudian orang yang berhutang di jalan Allah atau orang yang berhutang karena kemaslahatan umum. Jadi misalnya karena dia pingin membuat musalla untuk orang, padahal di sana sangat orangnya kada banyak yang mampu. Nah, akhirnya dia mau tangakan. Nah, dia berhutang atas nama dirinya, maka orang itu berhak diberi zakat sekedar hutangnya tadi. Nah, itu boleh. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, kalau dahulu itu ya orang berperang ya, menegakkan atau membela agama. Tapi kalau sekarang kan ya, kalau sekarang ya di Palestina itu. Makanya kita menyumbang Palestina itu ya memang itu ada yang zakat boleh itu untuk Palestina itu zakat boleh, atau infak saja atau sedekah tadi. Itu karena mereka itu kan berjuang di jalan Allah itu, mereka itu para pasukan itu ataupun orang-orang biasa itu. Nah, kemudian ya juga miskin mereka itu ya. Nah, kemudian fi sabilillah, orang yang ibnu sabil, orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir yang halal ya. Jadi musafir yang halal itu apa? Seperti misalnya silaturahim. Silaturahim dia kemana ya. Dan dia kehabisan sangu. Boleh itu. Datang ke Basnas silakan. Nah, kemudian apalagi orang menuntut ilmu ya. Itu juga musafir menuntut ilmu ya. Itu boleh. Nah, itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang tidak berhak tentu orang kaya, non-muslim itu ada berhak ya, orang kaya. Nah, kemudian orang yang di bawah jaminan tanggungan orang yang berzakat itu juga ada boleh. Kemudian juga para keturunan Nabi SAW itu juga kada boleh menerima zakat atau sedekah. Masih banyak sebetulnya yang perlu kita ketahui tentang zakat ini, tapi paling tidak bahwa kita menghadapi akhir daripada bulan Ramadan ini, ada satu kewajiban yang sangat pasti, itu adalah bagaimana kita harus menunaikan zakat fitrah. Nah, kemudian tentunya zakat tadi yang paling baik bagaimana, tentunya adalah kepada yang Allah sudah sebutkan, yaitu amil. Nah, amil sekarang alhamdulillah untuk zakat fitrah itu langgar-langgar di masjid-masjid sudah diberikan SK yang SKUPZ namanya unit pengumpul zakat. Itu berarti sama saja dengan ke Basnas ya. Nah, kalau zakat harta silakan ke unit pengumpul desa pengumpul zakat atau ke Basnas. Nah, inilah mungkin yang kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bagi pemirsa sekalian di Hulu Sungai Selatan. Salah dan khilaf saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kayaknya ada pertanyaan sedikit. Oh ya, Bro. silakan. Apakah zakat bisa dicicil? Misalkan tahun ini kan diingat biar zakat itu dibayar tahun depan misalnya. Oh, itu bukan dicicil namanya. Itu bukan dicicil. Atau dibayar itu di qadha. Di kodok ya mungkin gitu.
Ya sebenarnya ada boleh. Waktunya habis ya dosa. Cuma wajib dibayar. Kalau nggak dibayar malah tambah besar dosanya. Nah, artinya dia wajib tobat. Iya. Saya menyesal kenapa tidak pada waktunya bayar zakat, kan gitu. Nah, misalnya zakat fitrah tadi. Kalau zakat fitrah itu terlambat bayar, nah ya wajib dibayar nanti. Maka itu hukumnya jadi sedekah biasa. Bukan zakat lagi nilainya. Nah, kan sedekah biasa itu turun anunya nilai. Kalau yang dimaksud dicicil itu misalnya kita tadi wajib membayar zakat itu kan kayak orang berdagang misalnya akhir tahun kan. Nah, setahun baru dia dibayar. Nyatanya dia kalau dibayar setahun tuh kayaknya kebanyakan. Maka dicicilnya sebulan bayar, bulan bayar, itu boleh ya begitu. Itu yang cicil. Kalau yang tadi ngaranya qadha itu. Kalau kada itu ya menanggung ada kekurangan jadinya, bisa nilainya berubah itu. Jadi bukan zakat lagi tapi itu menjadi menjadi sedekah. Itu pun kalau nya kada sengaja. Tapi kalau sengaja ya jadi dosa. Ya, apalagi Terakhir Guru, bolehkah menzakati orang yang sudah meninggal? ya tidak ada orang sudah meninggal dizakati. Orang meninggal yang dizakati itu kan orang yang masih hidup. Kalau orang meninggal sudah itu kita bersedekah, pahala sedekahnya kita niatkan untuk orang yang meninggal, itu boleh. Kalau zakat itu kada boleh. Jadi yang fardu itu kada kau dihadiahkan dakwah. Ya kan? Yang fardu itu untuk kita sendiri. Nah, kalau untuk orang lain tuh boleh. Misalnya wakaf, pahalanya hadiahkan kepada yang sudah meninggal, abah ibu boleh. Nah, sedekah biasa boleh dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kalau bacaan itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh bacaan di pahalanya dihadiahkan. Ada juga yang mengatakan ya kada sampai, ya terserahlah itu. Ya, terima kasih Guru. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Saya Basam Fernandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.